Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nimade Orchidia Lorengsari, dan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai beberapa elemen dalam meteorologi tropis, yang mana terdapat 5 pokok pembahasan beserta dengan cabangnya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimanakah kondisi ENSO dan IOD serta dampaknya di Indonesia. Kondisi El Nino Southern Oscillation atau ENSO saat ini berada dalam fase netral. Ada beberapa tanda awal bahwa La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024. Akibatnya, pandangan ENSO biru telah bergeser ke La Nina Watch. Ketika kriteria La Nina kemudian telah terpenuhi di masa lalu, kejadian La Nina kemudian biasanya bisa berkembang sekitar 50% dari keseluruhan waktu. Terdapat peluang yang sama untuk kondisi ENSO netral pada periode perkiraan yang sama. Suhu permukaan laut atau SST di Pasifik Tengah terus mendingin sejak Desember 2023, sementara pola tekanan awan dan permukaan baru-baru ini bersifat netral ENSO. Pemodelan biru menunjukkan bahwa ENSO kemungkinan akan tetap netral hingga setidaknya Juli 2024. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah sini, di sini adalah ENSO Watch yang telah didesain oleh Australia Bureau of Meteorology, di mana di fase saat ini sedang berada dalam fase La Nina Watch. Di sini ada beberapa fase dari fase La Nina sampai El Nino, dan saat ini masih berada dalam fase Watch yang mungkin masih belum berada pada fase siaga maupun fase La Nina. Dan dapat dilihat di sini bahwa the average of international weather forecast for Nino 3.4 atau Nino 3,4 yang dipakai dalam peramalan situasi atmosfer dan cuaca Indonesia menunjukkan bahwa situasi saat ini cenderung dalam fase netral dan cenderung condong ke ENSO. Kemudian kita beralih ke situasi IOD saat ini. Sementara itu, IOD saat ini sedang netral dalam 2 minggu terakhir. Indeks IOD berada dalam ambang batas netral, dan setelah 7 minggu, indeks berada di ambang batas IOD positif atau 0,40 C. Pengamatan SST saat ini menunjukkan bahwa perkembangan IOD positif saat ini mungkin terjadi. Jika IOD positif akhirnya berkembang, hal itu akan terjadi pada tahun kalender yang lebih awal dibandingkan biasanya dalam sejarah. Pemodelan biru menunjukkan kondisi IOD positif pada bulan Mei, namun perkiraan terbaru menunjukkan bahwa IOD positif yang lebih lemah daripada perkiraan sebelumnya. Dan dari sini kita akan mencoba untuk mencari tahu apa dampaknya ke Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat di sini saat ini, ENSO Watch sedang berada dalam fase netral, yang berarti jika sedang dalam fase netral, berarti tidak akan ada perubahan curah hujan yang diasosiasikan dengan ENSO yang melebihi atau kurang dari biasanya. Itu dalam kata lain, curah hujan dan kondisi suhu temperatur dan tekanan di Indonesia dan di Laut Pasifik bagian barat maupun bagian timur akan tetap sama seperti sebelumnya. Sementara untuk kondisi IOD sendiri, karena IOD ini juga cenderung netral, jadi mungkin tidak akan memiliki dampak yang signifikan untuk waktu yang dekat dengan saat ini. Tapi jika IOD cenderung positif, maka hal itu akan berakibat ke hangatnya kondisi di Laut Arab atau di Samudra Hindia di bagian barat, yang mana itu berarti akan Samudra Hindia di bagian timur atau di wilayah Indonesia akan mengalami pendinginan yang mana akan berujung pada berkurangnya curah hujan. Lalu kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu equatorial waves. Apa itu equatorial waves? Equatorial waves adalah gelombang samudra dan atmosfer yang terperangkap di dekat garis khatulistiwa. Apa yang dimaksud dengan terperangkap? Yaitu equatorial waves meluru dengan cepat menjauhi garis khatulistiwa, namun dapat merambat dalam arah memanjang dan vertikal. Equatorial waves berkontribusi terhadap siklogenesis tropis, terutama di cekungan India dan Pasifik Barat. Terdapat 3 jenis equatorial waves yang utama. Yang pertama yaitu equatorial Kelvin waves, yang kedua adalah equatorial Rossby waves, dan yang ketiga adalah mixed Rossby gravity waves. Tipe equatorial waves yang pertama yaitu equatorial Kelvin waves.
Equatorial Kelvin waves atau gelombang Kelvin khatulistiwa adalah jenis gelombang Kelvin yang khusus yang menyeimbangkan gaya Coriolis di belahan bumi utara dengan gelombang Kelvin di belahan bumi selatan. Gelombang ini selalu merambat ke arah timur dan hanya terdapat di garis khatulistiwa. Gelombang ini hanya dapat merambat dari arah barat ke arah timur disebabkan oleh efek Coriolis. Dikarenakan efek Coriolis menyebabkan arah aliran angin ke kanan di belahan bumi utara dan arah aliran angin menjadi ke kiri di belahan bumi selatan, yang mana karena equatorial Kelvin waves itu diawali di konveksi ekuator, maka equatorial Kelvin waves itu menjadi terjebak dikarenakan gaya Coriolis itu jadi terjebak di bagian ekuatorial dan hanya dapat bergerak dari barat ke timur. Lalu adalah equatorial Rossby waves. Gelombang Rossby pertama kali diidentifikasi oleh Carl Gustav Rossby pada tahun 1939. Equatorial Rossby wave secara singkat adalah daerah bertekanan rendah dan tinggi yang berselang-seling secara simetris di garis khatulistiwa. Kecepatan angin yang lebih besar dikaitkan dengan equatorial Rossby waves yang lebih dekat dengan ekuator. Saat pada citra satelit, gelombang Rossby sering dapat diidentifikasikan karena kehadiran sistem awan pada lintang serupa di kedua sisi khatulistiwa. Sistem awan ini bersama dengan tekanan rendah di luar khatulistiwa dapat menjadi pendahulu siklon tropis di kedua sisi khatulistiwa. Gelombang Rossby diamati memiliki umur yang panjang dalam hitungan hari hingga minggu, bergerak ke arah yang berlawanan dari timur ke barat. Gelombang Rossby bergerak dengan kecepatan yang mendekati MGO. Mereka bergerak berlawanan arah dari timur ke barat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Model konseptual pola tekanan tropis rendah equatorial Rossby wave dan konveksi terkait dapat dilihat pada grafik di samping. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah daerah dengan tekanan rendah dan tekanan tinggi yang saling berselang-seling. Di mana pada selingan dari perbedaan tekanan ini terdapat proses konvergensi dan divergensi masing-masing. Dan juga terdapat seperti yang dilihat di sini kekeringan dan juga kelembaban dari equatorial Rossby waves ini. Kemudian yaitu ada mixed Rossby gravity waves. Mixed Rossby gravity atau MRG waves biasa terjadi di daerah tropis yang dalam. Gelombang ini memaksa dan dipaksakan oleh kumpulan badai petir, menjadikan gelombang ini penting untuk perakiraan cuaca jangka pendek di tropis. Gelombang MRG memiliki pusat tekanan yang disusun secara antisimetris di kedua sisi khatulistiwa. Ini berarti pusat tekanan rendah di satu sisi khatulistiwa akan berlawanan dengan pusat tekanan tinggi di belahan bumi lainnya. MRG yang diidentifikasi dari berbagai data satelit dan analisis model numerik memiliki skala longitudinal sekitar 1.000 sampai 4.000 km. Rentang periode yaitu 4-5 hari dan bergerak dengan kecepatan 8-10 meter per second. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah global wind circulation. Global wind circulation atau sirkulasi angin global dapat digambarkan sebagai sistem angin di seluruh dunia yang melakukan pengangkutan panas dari daerah tropis ke garis lintang kutub. Di setiap belahan bumi terdapat 3 sel, yaitu sel Hadley, sel Ferrel, dan sel polar, di mana merupakan tempat udara bersirkulasi melalui seluruh kedalaman troposfer. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada polar cell, Ferrel cell, dan juga Hadley cell untuk setiap bintangnya, yaitu di lintang kutub, lintang subtropis, dan lintang tropis. Troposfer sendiri adalah nama yang diberikan untuk luasan vertikal atmosfer dari permukaan hingga ketinggian antara 10 dan 15 km. Ini adalah bagian atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Sel Hadley. Sel yang akan pertama kita bahas adalah sel Hadley. Sel Hadley merupakan sel yang terbesar seperti yang bisa kita lihat di sini. Sel Hadley ini merupakan sel yang lebih besar daripada sel Ferrel maupun sel polar. Sel Hadley terbentang dari ekuator antara 30 dan 40 derajat utara dan selatan dan diberi nama sel Hadley diambil dari nama ahli meteorologi Inggris George Hadley. Sel Hadley ini
tenggelam dan menghasilkan daerah bertekanan tinggi di lautan subtropis dan gurun panas di dunia seperti di gurun Sahara dan di Afrika Utara. Ini dikarenakan karena di dalam sel Hadley ini terdapat angin pasat yang bertiup ke arah ekuator, kemudian naik di dekat ekuator sebagai garis putus-putus badai petir yang membentuk zona konvergensi antar tropis atau ITCZ. Dan dari puncak badai ini kemudian udara akan mengalir menuju garis lintang yang lebih tinggi. Dan kemudian seperti yang dijelaskan akan tenggelam menghasilkan daerah bertekanan tinggi di lautan subtropis dan gurun panas dunia seperti gurun Sahara dan gurun Afrika. Lalu ada sel Ferrel dan sel polar. Sel Ferrel yaitu adalah di sel tengah, ya, udara yang berkumpul di ketinggian rendah untuk naik sepanjang batas antara udara kutub yang sejuk dan udara tropis subtropis yang hangat yang umumnya terjadi antara 60 dan 70 derajat utara dan selatan. Sel Ferrel itu ada di sini, merupakan mid-latitude cell. Dan kemudian yaitu sel polar atau sel terkecil dan terlemah dalam sel polar ini merupakan sel kutub. Itu merupakan sel yang membentang antara 60 dan 70 derajat utara dan selatan hingga kutub. Udara di sel-sel ini tenggelam di garis lintang tertinggi dan mengalir keluar menuju garis lintang yang lebih rendah di permukaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan El Niño Southern Oscillation atau ENSO. El Niño Southern Oscillation adalah pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu perairan di Samudra Pasifik, tropis bagian tengah dan timur dalam jangka waktu sekitar biasanya terjadi selama 9-12 bulan atau 3 hingga 7 tahun sekali dalam periode waktu yang tidak menentu. El Niño dan La Niña merupakan fase ekstrim dari siklus ENSO. Antara kedua fase ini terdapat fase ketiga yang disebut ENSO netral. ENSO sendiri merupakan suatu peristiwa meteorologi yang sangat signifikan yang mempengaruhi distribusi curah hujan di daerah tropis dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cuaca di seluruh Amerika dan belahan dunia lainnya. Komponen-komponen yang mempengaruhi ENSO antara lain berasal dari Walker Circulation, Trade Wind, Sea Surface Temperature atau SST, dan juga upwelling, downwelling, dan thermocline. Walker Circulation dan Trade Wind ini merupakan komponen atmosfer atau komponen yang berasal dari interaksi atmosfer, dan sementara Sea Surface Temperature atau SST beserta dengan upwelling, downwelling, dan thermocline merupakan komponen yang berasal dari laut. Ini merupakan gambaran di mana yang menunjukkan apa yang terjadi saat peristiwa El Niño dan La Niña. Di sini bisa terlihat bahwa ada garis merah yang menunjukkan adanya peningkatan suhu di lautan di South Pacific Ocean atau di Laut Pasifik Selatan, dan sementara di La Niña terdapat warna biru yang menandakan pendinginan. Kemudian akan dibahas mengenai kedua fase dari ENSO tersebut. El Niño merupakan pemanasan permukaan laut atau suhu permukaan laut. Pemanasan permukaan laut di mana suhu permukaan laut di atas rata-rata di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan bagian timur. Di Indonesia, kejadian El Niño ini berakibat kepada curah hujan yang cenderung berkurang, sementara curah hujan meningkat di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur. Hal ini bisa terjadi dikarenakan saat terjadi peningkatan temperatur pada permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian timur, maka kemudian angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat, di mana biasanya Samudra Pasifik bagian barat ini menjadi kolam air yang lebih hangat, yang kemudian saat El Niño dibalikan menjadi yang di timur yang lebih hangat, maka angin pasat yang biasanya bertiup ke sini akan berbalik ke sini. Dan kemudian konveksi yang dihasilkan oleh angin tersebut pun juga akan berpindah, yang dimana akan meningkatkan konveksi dari Samudra Pasifik bagian timur dan tengah, sementara konveksi menurun di Samudra Pasifik bagian barat yang meliputi Indonesia, seperti yang kita bisa lihat di sini. Kemudian La Niña sendiri adalah secara basic itu semacam kebalikan dari El Niño, di mana terjadi pendinginan permukaan laut atau suhu permukaan laut di bawah rata-rata di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur. Di Indonesia, itu berdampak pada curah hujan yang cenderung meningkat, sedangkan curah hujan menurun di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur. Di sini,
seperti yang kita bisa lihat, Samudra Pasifik bagian barat ini menjadi hangat, sementara yang bagian timur menjadi lebih dingin. Dan ini mengakibatkan angin pasat yang memang dari awal itu bertiup dari timur ke barat menjadi lebih kuat, dan karena semakin tingginya tingkat pemanasan yang terjadi, tingkat kehangatan dan pemanasan yang ada di Samudra Pasifik bagian barat, maka itu pun membuat gradien tekanan menjadi lebih curam, dan gradien tekanan sendiri itu merupakan suatu pemicu yang membuat angin bergerak, sehingga anginnya bergerak menjadi lebih kuat, dan juga konveksi menjadi lebih meningkat untuk Samudra Pasifik bagian barat. Selanjutnya yaitu Madden-Julian Oscillation atau MJO. MJO adalah sistem gangguan berupa awan yang mendatangkan hujan atau angin yang bergerak melintasi bumi di bagian ekuator, di mana saat dia mengelilingi bumi ke arah timuran, dia membutuhkan waktu 30-90 hari untuk kembali ke posisi awal. MJO dibagi menjadi 8 fase, di mana fase aktif di Indonesia mulai mendatangkan hujan. Fase aktif terdapat pada fase 3, barat Indonesia, fase 4, tengah Indonesia, fase 5, timur Indonesia, dan fase 6, MJO, mulai keluar Indonesia. Jadi, penambahan curah hujan dilihat pada fase 3, 4, 5. Fase itu di mana terdapat curah hujan yang lewat di Indonesia. Namun, ketika melihat dampak MJO di Indonesia, harus melihat semua, fase 6, 7, 8, dan juga fase 1. Fase ini adalah fase yang kering di Indonesia. MJO adalah fenomena yang berpasangan antara area yang mendatangkan curah hujan, dan area yang menekan curah hujan. Data yang dianalisis pada MJO adalah angin komponen U di lapisan 200 dan 850, dan data OLR atau Outgoing Long Wave Radiation, yang merupakan radiasi gelombang panjang dari bumi ke atmosfer. Kenapa kita bisa mengetahui MJO dari data OLR itu sendiri? Karena saat MJO sedang terjadi dan kemudian menyebabkan penambahan awan, maka OLR yang dideteksi atau diterima itu menjadi berkurang. Sementara saat MJO-nya sudah lewat, kemudian awan yang mulanya menutupi langit itu menjadi hilang, dan OLR yang diterima menjadi semakin lebih banyak. MJO dihitung menggunakan indeks RMMI dan RMM2. RMM1 dan RMM2 adalah perhitungan matematik untuk mengkombinasikan jumlah tutupan awan yang digambarkan oleh OLR angin U 200 dan 850 MB, serta kekuatan dan lokasi dari MJO yang aktif. Lalu terdapat IOD atau Indian Ocean Dipole. Didefinisikan dengan perbedaan SST atau sea surface temperature antara dua area atau dua kutub, di mana perbedaan itu terjadi di Western Pole dan Eastern Pole. Kejadian Indian Ocean Dipole ini yang paling berpengaruh di Laut Arab, Samudra Hindia bagian barat, dan juga di Samudra Hindia bagian timur yang mencakup Indonesia. IOD positif membuat SST atau sea surface temperature di Laut Arab menjadi hangat, sementara IOD negatif membuat SST menjadi hangat di wilayah Indonesia atau Samudra Hindia bagian timur, dan juga sebaliknya membuat Laut Arab menjadi hangat. Lokasi di Samudra Hindia bagian ekuator biasanya terjadi pada puncaknya di bulan Agustus dan juga Oktober. Pada IOD positif, Samudra Hindia Barat lebih hangat daripada Samudra Hindia Timur, dan permukaan menjadi lebih dalam di Samudra Hindia bagian barat daripada di timur. Secara keseluruhan, konsep dari Indian Ocean Dipole ini sendiri cukup mirip dengan konsep ENSO, di mana ada dua bagian dari laut antar samudra, yang di mana kedua tersebut antara menjadi hangat atau menjadi dingin, dan itu akan mempengaruhi bagaimana gradien temperatur dan tekanannya juga bekerja, yang kemudian akan mempengaruhi aliran angin dan konveksi yang berlaku di daerah tersebut. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Sini ada Samudra Hindia bagian timur yang mencakup Indonesia, dan ini di Samudra Hindia bagian barat atau di Laut Arab. Saat IOD negatif, maka Samudra Hindia timurnya akan menjadi lebih hangat, sementara yang di bagian barat menjadi lebih dingin.
Nah, ini akan menyebabkan konveksi menjadi meningkat di bagian Samudra Hindia bagian timur. Sementara saat di positive phase atau di fase positifnya akan terjadi hal yang sebaliknya. Indeks IOD. Indeks untuk fenomena meteorologi didasarkan oleh kondisi lautan dan atmosfer. Dibuatnya indeks ini berguna untuk menyajikan indikasi cepat tentang apa yang terjadi di atmosfer kita. Indeks IOD tentunya digunakan untuk mengetahui apakah sedang terjadi peristiwa Indian Ocean Dipole atau tidak. Dan yang cukup menariknya, indeks IOD bisa dilihat dengan cara yang cukup mirip dengan bagaimana kita melihat USO, yaitu menggunakan indeks NO 1, 2, 3, 3,4, dan 4. Dan selain indeks NO tersebut, kita juga bisa menggunakan SOI atau Southern Ocean Oscillation Index, di mana SOI sendiri adalah perbedaan tekanan di Pulau Tahiti dengan perbedaan di Darwin. Indonesia menggunakan indeks NO 3,4 karena anomali di antara NO 3 dan NO 4 akan mempengaruhi Indonesia. Sedang untuk BMKG sendiri menggunakan 3 bulan berturut-turut untuk memprediksi kapan terjadinya El Nino dan La Nina itu sendiri. Untuk indeks Nino ini itu menggunakan derajat Celcius, di mana jika nilainya lebih dingin dari 0,8 derajat Celcius mengindikasikan adanya La Nina, sementara kalau lebih dari 8 derajat Celcius mengindikasikan adanya El Nino. Sementara kalau di SOI ini, jika indeksnya itu ada di atas 7 atau di bawah min 7, maka itu mengindikasikan adanya El Nino dan La Nina. Kalau untuk IOD sendiri yang seberapa sih yang mengindikasikan terjadinya IOD, yaitu dia jika ada di bilangan min 4 sampai dengan plus 4, jika di bawah min 4 dan jika di atas plus 4. Monsun berasal dari kata Arab, yaitu mausim, yang berarti musim. Monsun adalah sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Monsun ditandai dengan pembalikan musiman sistem angin utama yang diartikan sebagai perubahan arah gaya gradien tekanan permukaan dan cuaca utama ketika musim panas atau summer dan ketika musim dingin. Penyebab utama dari fenomena ini adalah pergerakan titik kulminasi matahari terhadap bumi yang bergerak utara-selatan dan terciptanya kontras tekanan dan suhu di antara benua dan samudra. Monsun merupakan angin yang berubah arah tiap tahun. Oleh karena itu, monsun juga dinamakan angin setengah tahunan di Indonesia. Di Indonesia, monsun menjadi penentu pola iklim dan pola angin di Indonesia. Monsun biasanya terjadi di daerah dengan daratan besar dan tinggi, dan di daerah di mana terdapat monsun terjadi peningkatan curah hujan di daerah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena monsun biasanya terjadi di daerah yang besar dan tinggi, dan itu menciptakan kontras temperatur dan gradien antara darat dan laut, yang mana kemudian juga meningkatkan moisture transport atau transportasi dari kelembaban dari air, dan mendukung subtropical high atau ketinggian tropis yang lebih kuat. Indeks monsun. Indeks monsun yang kita gunakan ada 2, yaitu adalah WNMI atau indeks monsun WNPMI yang didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata wilayah sirkulasi angin baratan pada level 850 HPA antara wilayah utara ekuator A 50 sampai 150 north 1000 sampai dengan 1300 dari wilayah utara ekuator B 200-300 N 1100 sampai 1400 E. Indeks WNPMI dihitung dari perbedaan sirkulasi angin baratan secara melintang tersebut, yang berhasil menggambarkan dengan sangat baik intensitas angin baratan serta vortisitas angin level bawah yang berkaitan dengan aktivitas gelombang Rossby sebagai respon terhadap sumber panas konvektif di Laut Filipina, di mana keduanya adalah mekanisme utama yang mengatur variabilitas hujan di wilayah tersebut. Indeks ini juga dapat merepresentasikan keragaman dominan dari variasi antar tahunan
monsun pasir barat pada bagian utara. Lalu yang kedua adalah indeks monsun Osmi. Indeks monsun Osmi didefinisikan sebagai rata-rata wilayah angin zonal pada wilayah 5 derajat sampai dengan 15 derajat S. Lalu 10 sampai dengan 130 derajat East. Indeks Osmi dapat menggambarkan variabilitas di sirkulasi skala besar monsun musim panas Australia dengan sangat baik dalam berbagai skala waktu, baik siklus tahunan, variasi dalam musim, variasi antar tahunan, maupun variasi dekadal. Pengujian keandalan indeks monsun WNPMI dan Osmi dilakukan terhadap kemampuannya dalam menggambarkan variabilitas monsun pada multi skala waktu, yaitu variasi antar tahunan, variasi dalam musim, dan siklus tahunan. Untuk mengetahui performa kedua indeks dalam menggambarkan variasi antar tahunan dilakukan dengan analisis korelasi menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson. Di gambar ini sendiri kita bisa melihat salah satu jenis grafik dari indeks monsun WNPMI yang membentang dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2005. Lalu ada monsoon break. Monsoon break adalah fenomena yang sangat sederhana, yaitu ketika curah hujan sedikit atau tidak sama sekali terjadi selama beberapa hari pada periode monsun atau musim hujan. Hal ini terjadi pada wilayah beriklim monsun seperti Asia Tenggara dan juga Asia Selatan. Lalu kita lanjut ke Borneo Vortex. Borneo Vortex, di mana interaksi angin monsun Asia dengan angin dari arah tenggara di wilayah barat laut Kalimantan menyebabkan terbentuknya pusaran atau vortex berlawanan arah jarum jam. Fenomena inilah yang disebut dengan Borneo Vortex. Pada saat monsun Asia berlangsung, fenomena pusaran yang berlawanan arah jarum jam ini terjadi di barat laut Pulau Kalimantan dan sering dikaitkan dengan aktivitas hujan deras dan juga bencana banjir. Secara umum, Borneo Vortex ini diketahui meningkatkan curah hujan di Indonesia bagian barat dan juga bagian tengah. Menurut Haryanto dan kawan-kawan dari tahun 2020, topografi yang berada di Pulau Kalimantan juga merupakan faktor utama dalam pembentukan Borneo Vortex. Mengapa Borneo Vortex ini bisa meningkatkan curah hujan atau dikaitkan dengan peningkatan curah hujan dan juga terbentuknya dan juga terjadinya banjir dan hal-hal serupa, itu dikarenakan ini terkait dengan adanya rumpunan massa udara di area sekitar vortex. Lalu yaitu adalah cold surge. Cold surge adalah penjarahan udara dingin di dekat permukaan dari tekanan tinggi yang dingin di atas benua Eurasia hingga Samudra Pasifik pada dingin di utara yang berlangsung dari Desember hingga Maret. Aliran utara ini skala besar yang mencapai tropis berlanjut selama sekitar 2-10 hari dan berdampak pada kenaikan intensitas hujan di wilayah Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini ada semacam aliran angin yang dingin dari utara sampai menuju dengan selatan. Lalu ada cross equatorial northerly surge atau CENS. Cross equatorial northerly surge (CENS) adalah gelombang angin permukaan utara yang kadang melintasi ekuator di laut pedalaman Indonesia, di Laut Cina Selatan bagian selatan di Laut Jawa dan dibedakan dari gelombang dingin biasa. Ini mempengaruhi konveksi di Laut Jawa dan juga Pulau Jawa dan terkadang menyebabkan curah hujan yang tinggi. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ada gelombang angin yang melintas dari utara dan juga mengenai atau mempengaruhi Laut Cina Selatan dan juga Laut Jawa, seperti yang ditunjukkan pada tanda panah ini. Kemudian masuk kepada prediksi MGO di Indonesia. Osilasi Madian Julian atau MGO saat ini berada pada lemah. Sebagian besar model memperkirakan bahwa MGO akan tetap lemah sebelum kembali menguat di wilayah timur Samudra Hindia atau benua maritim pada pertengahan hingga akhir bulan Mei ketika MGO berada di bagian timur Samudra Hindia atau benua maritim atau pada waktu-waktu seperti ini. Biasanya MGO berperan meningkatkan curah hujan di seluruh bagian tenggara dan pesisir barat Indonesia
Daerah tropis di selatan Indonesia juga biasanya akan mengalami peningkatan kekerahan dan juga curah hujan. Di sini ada grafik ya, MGO Index Forecast untuk 18 Mei 2024. Di sini ada berbagai seksi atau bagian dari indeks ini yang seperti kita sudah jelaskan sebelumnya ini merepresentasikan bagian mana saja yang dilalui oleh MGO ini. Dan ini garis yang dari tengah ke menuju keluar ini merepresentasikan sebagaimana kuatnya dari kekuatan dari MGO yang sedang berlangsung. Jika semakin keluar atau semakin dekat dengan frame atau ujung ini, maka itu artinya kekuatan dari MGO sendiri akan semakin kuat. Tetapi jika semakin dekat dengan pusar, itu berarti kekuatan MGO tersebut semakin lemah. Bagian tersebut menunjukkan kekuatan dan perkembangan MGO melalui 8 wilayah berbeda di sepanjang khatulistiwa dan seluruh dunia. Area 7 dan 8 berada di wilayah tenggara Indonesia. 95 dan 6 berada di benua di barat atau benua barat Indonesia. RMM1 dan RMM2 adalah metode matematika yang menggabungkan jumlah awan dan jumlah angin di tingkat atas dan bawah untuk mengukur kekuatan dan lokasi MGO. Ketika indeks ini berada dalam lingkaran tengah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, maka MGO-nya akan melemah. Tetapi jika semakin keluar dan biasanya jika bergerak berlawanan arah dengan jarum jam sedang pergerakannya, maka itu artinya akan menguat. Seperti yang kita lihat di bagian ini, mungkin kita bisa simpulkan bahwa kekuatan MGO ini tidak begitu kuat, tidak begitu mempengaruhi atau begitu signifikan di wilayah Indonesia dikarenakan dari sekian putaran dan juga dari semua bidang yang ada di bagian ini, wilayah 1, 2, 3, 4 merupakan wilayah yang mengalami MGO yang paling kuat yang bisa kita lihat dari bagaimana alur MGO ini bergerak semakin keluar di saat dia berada di fase 1, 2, dan 4. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan berbagai macam kekurangan lainnya, mohon dimaklumi dan juga mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.